Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam agenda rutin kita, yaitu PSI. Salawat dan salam tidak luput kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih baik lagi. Nah, solihah, pada pertemuan kita kali ini Ustazah akan menyampaikan BSI dengan tema tidak disiplin kaum muslimin kalah di perang Uhud. Nah, perang Uhud ini adalah salah satu perang yang terjadi pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Perang Uhud terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi. Kurang lebih terjadi sekitar setahun lebih 1 minggu setelah perang Badar. Nah, pada perang ini tentara Islam terdiri dari 700 orang. Sebenarnya pada awalnya terdiri dari 1000 orang, tapi dalam perjalanannya di dalam pasukan kaum muslimin ini ada salah seorang kafir Quraisy yang membuat menggoyahkan hati tentara kaum muslimin sehingga mereka pecah dan 300 orang lainnya mengundurkan diri dari perang tersebut, sehingga tersisalah hanya 700 orang. Sedangkan jumlah kafir Quraisy ini sangat banyak, solihah, yaitu berjumlah 3000 orang. Nah, kaum muslimin sendiri langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW, sedangkan dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, mengapa perang ini disebut sebagai perang Uhud? Karena perang ini terjadi di dekat Bukit Uhud. Nah, kurang lebih terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. Dalam peperangan ini Nabi Muhammad SAW sudah mengatur strategi perang dengan formasi yang kompak, yaitu dibagi menjadi 2 sayap kanan dan juga sayap kiri. Sayap kanan ini berada di Bukit Uhud, yaitu pada zona aman, sedangkan sayap kiri berada di Bukit Ainan, yaitu pada zona bahaya. Nah, Rasulullah sendiri ini berada di sayap kiri, solihah, yaitu zona yang berbahaya. Nah, kemudian Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Bukit Ainan di sayap sebelah kiri dan dipimpin oleh Abdul bin Jubair. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdul bin Jubair dengan kata-kata yang sangat tegas, solihah, yaitu bunyinya seperti ini: gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sesekali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Seperti itulah perintah baginda Rasulullah SAW kepada para pemanah yang ada di sayap kiri kaki Bukit Ainan. Nah, sedangkan di belakang pasukan Islam ada 14 wanita yang bertugas sebagai penjaga, yaitu memberikan air ketika para kaum muslimin ini yang sedang perang, sedang haus, yaitu sudah ada wanita-wanita yang bersedia untuk memberikan air kepada yang kehausan dan juga mengobati mereka ketika mereka terluka dalam pertempuran.
Nah, di antara wanita-wanita ini ada salah satu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah. Selain putri Rasulullah, Fatimah juga adalah istri dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solihah. Pertempuran pada perang Badar ini dimulai dari peperangan antar individu. Jadi satu dari kaum muslimin dan juga satu dari kaum kafir Quraisy. Nah, pertama-tama perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslim solihah. Kemudian setelah kaum muslim menang ketika perang 1 lawan 1, kemudian mereka bertempurlah secara bersama-sama, secara berkelompok. Nah, ketika kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy perang secara berkelompok, kemudian kaum muslim mendapatkan kemenangan solihah. Nah, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kelompok kaum muslim yang tadi berada di sayap kiri itu terlena solihah. Mereka melihat kaum kafir Quraisy yang berguguran di medan perang, kemudian harta mereka, kuda, unta-unta mereka, semuanya tergeletak begitu saja di medan perang. Kemudian mereka berlari dari sayap kiri tadi menuju ke medan perang untuk mengambil harta peninggalan dari kaum kafir Quraisy tadi solihah. Nah, kira-kira antum bisa menebak atau tidak apa yang terjadi ketika kaum muslim tadi lalai dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan barisannya dari sayap sebelah kiri untuk mengambil harta peninggalan kaum kafir Quraisy. Ternyata di sini pimpinan dari kaum kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid, dia melihat lengahnya kepemimpinan kaum muslim yang ada di sayap kiri tadi. Karena dia melihat sayap kiri tadi kosong, kemudian Khalid bin Walid bersama pasukannya lari menuju ke sayap kiri dan mengambil posisi tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Dari sayap kiri itu Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk memanah kaum muslim yang ada di bawah, dan disitulah awal mulanya kaum muslimin mengalami kekalahan. Kaum muslimin banyak sekali berguguran. Ditambah lagi ada kabar burung, ada berita-berita bahwa Rasulullah SAW sudah gugur di medan perang, dan berita itu menyebabkan sebagian kaum muslim lainnya yang masih ada, mereka hilang semangatnya karena merasa pemimpin mereka sudah gugur. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW masih selamat solihah. Jadi beliau diselamatkan oleh beberapa sahabat yang memang rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi baginda Rasulullah SAW. Tetapi sayangnya dalam peperangan ini paman Nabi yang bernama Hamzah gugur solihah demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira apa pesan yang tersampaikan dalam cerita sejarah pertempuran perang Uhud solihah? Pesan yang tersampaikan adalah karena kaum muslimin lalai dari perintah Nabi Muhammad dan juga Allah, karena kaum muslimin meninggalkan perintah Rasulullah SAW untuk tetap berada di sayap kiri, tetapi mereka terlena karena melihat harta yang sangat banyak tadi berhamburan di medan perang. Karena mereka terlena oleh harta, akhirnya mereka mengalami kekalahan dalam perang. Banyak sekali kaum muslimin yang gugur di medan perang, sementara dari kaum kafir Quraisy hanya 20 orang yang gugur solihah. Sangat besar, sangat jauh sekali perbandingannya ya. Yang gugur antara pasukan dari kaum muslimin dan juga terhadap pasukan dari kaum kafir Quraisy. Nah,
Sedangkan hikmah yang bisa kita ambil dalam sejarah terjadinya perang Uhud ini, sejak kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, justru kaum muslimin jadi semakin kompak dan juga semakin kuat karena sudah mengalami kekalahan pada perang sebelumnya, pada perang Uhud tersebut. Nah, sejak kejadian itu, sejak kekalahan yang kaum muslimin alami dalam perang Uhud, seruan dakwah Islam selalu mendapatkan sambutan. Dan sejak saat itu Islam sudah menjadi sebuah negara dengan pemimpinnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solihah, itulah sejarah perang Uhud dan juga hikmah yang bisa Ustazah sampaikan kepada antum mengenai perang Uhud. Nah, baiklah, sekian. Apabila ada banyak kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan ya, solihah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.